Halo, selamat malam cuan troopers. Oke, balik lagi ya dengan TikToks kita dari Sukor Sekuritas. Hai teman-teman semuanya. Em, Topik malam kita hari ini adalah membahas efektivitas trading ya, sesuai dengan kondisi market ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat juga mungkin di IG post ya untuk TikToks kita malam hari ini kita kedatangan influencer Handi Irawan ya teman-teman ya. Jadi Handi Irawan ini adalah technical analyst dari House of Traders Community ya teman-teman ya. Pasti udah tahu ya mengenai hot community. Nah, aku mau kabarin juga nih buat teman-teman yang belum punya akun RDN bisa buka ya di eform.sukorsekuritas.com. Kalian bisa registrasi di situ, caranya gampang banget ya. Dan juga untuk aplikasinya kalian bisa cek di App Store ya, namanya Spot by Sukor Sekuritas. Teman-teman di sini pasti tahu ya, ada banyak fitur-fitur terbaru nih dari aplikasi Spot ya teman-teman ya. Salah satunya adalah menggunakan AI ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa fitur baru, itu ada Spot Signal, ada Smart Assistance, dan juga bandarmologi ya teman-teman ya. Tadi kalau misalnya teman-teman udah ada yang kenal sama Bro Handi gitu ya, dia post tuh di story-nya bagaimana cara menggunakan bandarmologi di aplikasi Spot. Nah, nanti akan dijelasin nih sama Bro Handi ya. Teman-teman di sini juga aku mau ingetin kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih seputar saham yang kalian lagi pegang, atau mungkin saham-saham yang tertarik nih tapi belum yakin dan pengen dilihat ya secara technical analisisnya itu bagaimana nih, buy or sell atau mungkin masih wait, boleh ya di comment section atau enggak di Q&A juga ya, di question boxnya kalian tanya aja, nanti kita akan tanyakan langsung sama Bro Handi ya teman-teman ya. Nah, aku juga mau ingetin di sini kalau misalnya teman-teman juga ada yang lupa, bukan lupa, kalau nggak yakin gitu ya, belum yakin nih mau beli saham dan sebagainya, pengen parkirin asetnya dulu di contohnya produk-produk reksadana. Aku mau ingetin juga buat teman-teman di sini bisa beli produk reksadana di aplikasi Spot juga ya teman-teman, pasti udah tahu ya. Jadi kalau misalnya mau parkirin aset dulu di produk yang mungkin bisa dibilang lebih safe ya, relatif lebih safe daripada invest langsung di saham, bisa nih produk-produk reksadana pilihan Sukor ya. Produk-produk Sukor bisa menjadi pilihan buat kalian juga. Oke, tanpa panjang lebar coba kita langsung invite ya Bro Handi Irawan. Dan lagi ya, sekali lagi ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun langsung aja di comment section, nanti kita akan tanya langsung ya sama Bro Handi. Halo Bro, Halo bro, selamat malam, apa selamat kabar? malam. Gimana bro? Baik, baik, baik. Gimana kabarnya? Aman, aman, sehat Bro, sehat. Hari Sehat ini ya? kalau misalnya di Jakarta dilihat kan kayaknya cerah Bro ya, jadi isu-isu polusi ini kayaknya lagi sudah mulai hilang nih ya Ya, ya kan. benar. Hari ini kayaknya lumayan cerah sih. Iya, iya, iya. Udah, kayaknya kemarin juga sempat cerah juga sih, tapi nggak tahu lah ya. Nggak Hmm. mau coping too much juga, siapa tahu polusi lagi, gitu Iya kan. benar. Ini obrolan polusi ini sebenarnya gue mau sambung-sambungin sama market ya, cuma udah nggak lucu lah. Tentang yang kabut-kabut gini Eh, nih, kan. Oke. Jadi, pertama-tama Bro Hadi, gue mau say thank you dulu ya yuk. untuk kesiapannya malam hari ini lagi gitu ya. Kita udah beberapa kali nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman Cuan Troopers, sudah mau willing lah ya untuk sharing ilmu dan juga pengalaman, bisa dibilang kayak gitu kan. Dan untuk malam hari ini kan topik kita itu mengenai efektivitas trading Bro ya, Yes. sesuai dengan kondisi market. Jadi tentunya akan ada beberapa pertanyaan dari tanggapan Bro Handi mengenai kondisi market sekarang apa begitu kan, terus cara efektif trading itu seperti apa gitu kan. Tadi gue sempat lihat nih story lu ada ngebahas tentang ini ya, cara menggunakan fitur bandarmologi nih. Tadi gue udah Yes. sempat ngobrol di depan juga gitu ya sama teman-teman Cuan Troopers, jadi mereka mungkin penasaran juga di cara menggunakannya ya. Oke, mungkin langsung aja kali Bro ya. Kalau Yep. misalnya gue lihat sih kan ISG hari ini minus ya 0,25% gitu kan. Kalau dilihat 5 hari terakhir juga 0,73 ya, Yep. begitu. Nah, Betul. jadi melihat kondisi market sekarang nih dari seorang Handi Herawan, tanggapan lo apa nih? Kalau dari kondisi market sekarang ya, Ya. kita kemarin, mungkin kita urutin kali ya, bro. Hmm. Kita lihat kemarin kan baru rebalancing MSCI. Biasanya Hmm. kan kalau
Terus minggu ini ada rebalancing FTSE. Eh, kita lihat 2-3 hari terakhir dari hari ini, hari Selasa, Kamis, Kamis Jumat itu asing melakukan net sell itu per harinya itu 1 triliun. Jadi 2 hari itu udah mereka net sell sebesar 2 triliun. Kemudian kemarin 200 miliaran, hari ini 800 miliaran. Jadi totally tiga hari ini tuh rata-rata asing melakukan hampir 3 triliun lah. Nah, ini yang gue lihatnya itu sebenarnya ISG juga lagi di secara technical pun kan lagi di resist ya, di dekat 7.000 kemarin, mencoba untuk nembus di area 7.000 dari tanggal 1 September sampai 6 September, tapi akhirnya turun lagi ya, 2 hari terakhir itu turun lagi. Nah, 2 hari terakhir ini coba mungkin gua sambil share chart aja kali. Boleh banget Okay. bro, iya boleh, supaya teman-teman control bisa lihat nih. Nah, ini kan chart ISG ya, mungkin mudah-mudahan bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat kan 2 candle terakhir ini tuh, ini adalah dimana terjadinya net sell masing-masing tuh 1 triliun. Jadi udah 2 triliun, kemarin 200-an miliar, hari ini 800-an miliar gitu. Jadi gua ngelihatnya secara, terus IHSG ini kan sebenarnya lagi di level, ini kan resist, bisa dikatakan resist bulanan. Nah, ini dari akhir tahun Desember tahun lalu tuh begitu dia jebol di level ini kan Desember jebol ke bawah, kemudian dia bergerak sideways. Nah, ini kan sebenarnya sideways secara tahunan selama 2023 ISG itu masih belum bisa bergerak di atas 7.000 gitu ya. Jadi masih bolak-balik 6.000-an. Jadi support sideways ini cukup gede lah. Nah, ini yang bikin sebenarnya marketnya bosan, marketnya susah payah kita trading ya, penyebabnya satunya itu. Kedua, likuiditas yang masih kurang saat ini ya. Makanya ISG nggak bakal kemana-mana. Gua rasa ISG juga susah bergerak di atas 7.000 karena ya balik lagi, karena transaksinya per hari kalau kita lihat mungkin cuma 8 triliun, 10 triliun, 9 triliun, nggak pernah yang di atas 12 triliun. Jadi gua sih lebih lihatnya kalau emang mau ISG bergerak di atas 7.000 ya, bergerak di 7.000 itu butuh transaksi per hari itu at least 12-13 triliun. Jadi kalau selama seminggu sampai 2 minggu ISG itu punya transaksi di atas 12 triliun, nah itu gue bisa make sure kalau ISG itu bisa ke level 7.000-an. Jadi udah bisa bergerak di atas 7.000-an. Nah, itu satu. Kemudian gue lihat ini kan ISG di level resisten ya. Di level resisten di 7.000. Kemudian kita lihat dari posisi beberapa banking, saham-saham banking, which mean itu adalah saham-saham penggerak ISG, itu juga kelihatannya mulai belok ke bawah, bro. Mulai belok ke bawah. Karena mereka banking-banking kayak BCA, BRI, BMRI, ya BNI, itu kan mereka rata-rata udah bergerak all time high, udah di resist. Dan ini kemungkinan besar gue lihatnya akan ada potensi mereka untuk koreksi sehat gitu. Jadi sebenarnya dia dalam tren uptrend, cuman mereka koreksi dari resistennya ke supportnya. Nah, which mean kalau kita yang invest mid term, long term di saham-saham banking, nah ini jadi kesempatan ketika mereka turun, kita bisa invest di saham-saham banking ini. Jadi begitu marketnya udah mulai turun, bankingnya turun, nah buat teman-teman yang invest atau mungkin swing long ya, swing yang cukup jauh di saham-saham banking, nah ini saatnya kalian bisa manfaatin untuk buy on weakness gitu. Kapan lagi kan dari kemarin kita nunggu kapan nih bisa beli banking lagi, bisa trading di bankingnya. Ini saatnya gitu. Ketika bankingnya udah all time high, ISG-nya di resisten dan nggak bisa ditembus, butuh tenaga lagi, mau nggak mau ya saham-saham banking ini harus turun ke bawah dulu gitu. Jadi gue liatnya posisi sekarang tuh masih cenderung begini lah, bro. Jadi inflow ke market masih belum terlalu besar ya. Gue bukan nebar fear pas segala macam, tapi kan emang kelihatan kan fakta di lapangan itu ya,
Ya. transaksi ISG masih cukup sepi. Hmm. Terus kita lihat sekarang itu ada satu kecenderungan. Jadi kalau ada satu saham yang bergerak, contoh misalnya Goto bergerak nih, otomatis kalau lu lihat saham-saham yang tadi yang bergerak tiba-tiba diem. Karena di market kita itu mulai terbatas. Pemainnya tuh mulai terbatas, trader, investor gitu-gitu mulai terbatas. Mungkin ya teman-teman di sini coba cek aja ke teman-teman sekitarnya atau teman-teman yang mungkin di 2020 masuk bareng ke pasar modal, terus coba nanya, lu masih main nggak? Lu masih trading nggak? Atau lu masih invest nggak? Gitu. Pasti rata-rata berguguran. Nah itu jadi salah satu juga marketnya makin sepi. Gitu. Jadi gue liatnya memang ISG ini masih butuh likuiditas yang agak tinggi, agak besar. Makanya tadi gue patokin kalau misalkan dalam kurun waktu seminggu sampai dua minggu ISG bisa bergerak di atas 13 triliun dan itu dia tidak bikin penurunan yang tajam, kemungkinan ISG itu bisa rally ke atas gitu bro. Oke, thank you bro ya untuk jawabannya. Wah ini pack banget ya teman-teman ya jawabannya. Jadi kalau yang beberapa hal yang gue dapet, jadi memang agak sepi sih bro ya kalau misalnya dilihat dari trading value-nya juga dan net sale juga ya, foreign net sale angkanya emang di angka 8 tadi ya. Iya, cukup fantastis. Dan kalau misalnya mau ekspektasinya tembus di lewat 7 ribuan untuk ISG berarti butuh di 12 sampai 13 saya sih bilang kayak gitu ya. Stabil ya, at least 13 triliun tapi dalam kurun waktu seminggu berturut-turut atau 2 minggu berturut-turut bro. Gitu. Jadi kalau yang misalkan hari ini 14 triliun tapi besoknya balik lagi 8 triliun, nah itu nggak gitu. Tapi kalau berurutan selama seminggu, nah itu gue kan bisa make sure kalau itu mulai marketnya mulai rally lah kayak gitu. Jadi perhatiin aja. Ya, benar banget. Jadi emang beberapa hari lalu juga ada temen gue yang nanya kayak, bro mau nanya saham banking yang lagi menarik apa nih gitu kan. Dan itu ada beberapa pertanyaan kayak gitu juga sih. Maksudnya di lingkungan gue dan banyak yang jawabannya sama tadi kayak lo bilang kan. Kemarin banyak banking itu udah all time high gitu kan. Udah agak kemahalan gitu kan. Dan sekarang emang dengan marketnya keadaannya lagi kayak gini dan juga sektor banking kayaknya tadi udah mulai agak turun gitu ya. Ada sedikit koreksi dan sebagainya, mungkin bisa jadi opportunity juga lah itu istilahnya kan. Memang harusnya harganya balik lagi kali ya ke harga yang apa ya bahasanya normalnya kali ya atau seharusnya wajarnya lah. Ya. Jadi ya inilah mekanisme pasar juga sih buat teman-teman cuan prubas ya untuk ngerti gitu kan. Dan nah ini pertanyaan gue sekarang, dengan keadaan market sekarang kayak gini bro, menurut lo ini emang masih momen wait and see aja atau tetap ada opportunity nih yang teman-teman cuan prubas bisa lihat? Oke, jadi kalau gue lihat tuh sebenarnya setiap market tuh punya opportunity ya. Tergantung balik lagi, tapi itu bergantung sama stylenya kita. Kalau kita invest doang, sama mungkin yang sukanya main swing dan swingnya tuh rata-rata mereka swing di blue chip, di second liner, mungkin untuk saat ini agak terbatas. Sebagai seorang, katakan gue seorang invest ya, gue suka invest, gue seorang investor, buat momentum sekarang tuh gue ngerasa gue nggak bisa nambah barang gitu kalau kalau gue bukan alirannya dollar cost averaging, maka gue nggak bisa bergerak karena kecenderungan market saat ini tuh nanggung, naik enggak, turun enggak gitu. Jadi di tengah-tengah. Jadi kan secara risk terlalu jauh, secara reward kedekatan gitu. Jadi sebagai seorang investor yang bukan dollar cost averaging mungkin di saham banking, nah gue mesti menunggu. Jadi gue nggak bisa bergerak. Nah, begitupun seorang trader swing sampai sekarang kalau lu tanya gue atau pertanyaan kita di House of Trader Community, kita dapat swing nggak? Dapat swing, tapi sangat-sangat selektif. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba kita nembar 10 jala dapat 5, itu susah. Paling nembar 10 jala dapatnya 2, dapatnya 3 gitu-gitu. Jadi salah satunya kita terakhir tuh ngerekom Harum MBMA, ADMR, itu kan akhirnya 3 ini yang di kita tuh bisa swing gitu akhir-akhir ini. Nah itu that's why gue bilang
sangat-sangat selektif untuk saat ini. Lu mau swing dengan pilihan saham yang kalau lu kurang detail untuk analisa itu rasanya rada agak susah gitu. Nah, mungkin kalau lu tanya apakah sekarang wait and see, mungkin untuk dua kategori yang tadi gue sebutin, gitu. Investor, kemudian swing trader lah, orang-orang yang kerja nggak bisa mantengin market, itu mungkin jatuhnya mereka agak susah lah untuk beradaptasi sama market sekarang. Tapi ini justru punya kesempatan buat orang-orang yang mungkin trader, mungkin di atas scalper lah kalian. Scalper mungkin masih banyak opportunity, kemudian orang yang day trader. Day trader itu kayak mungkin dia beli di support, jualnya di resisten, atau mungkin dia nyarinya ya udahlah gue cukup 5% gitu. Dengan analisa yang simple, nah itu menurut gue masih cukup dapat lah. Sama kalau orang yang terbiasa main di second liner sama third liner, untuk saat ini mereka masih punya opportunity untuk dapat cuan gitu bro. Tapi kalau yang masih terbiasa, yang mungkin secara profile risk-nya nggak terlalu agresif, toleransi resikonya nggak terlalu tinggi, mungkin harus wait and see dulu gitu. Nah, that's why gue lihat termasuk salah satunya fitur yang ntar gue jelasin ya. Kita mungkin kemarin soalnya gue ngobrol sama Daniel Wiguna, gue bilang ini bandarmologi gue lagi nyoba nih, gue lagi coba untuk di compare sama chart itu bisa nggak kepake gitu. Jadi karena gue liatnya cukup menarik kan bro gitu. Jadi gue akhirnya nemu. Nah ntar makanya di live kali ini ntar gue bakal share caranya gimana sih cara kita compare dari chart 5 menit nanti sama fitur bandarmologinya seperti apa pakainya. Nah itu bisa at least ya lu nggak usah harus jadi scalper, tapi at least lu buat maintain jadi day trader itu masih dapat lah. Jadi lu nyari 5%, gua rasa masih dapat gitu sih bro. Oke. Ya, thank you banget bro jawabannya, dan ini pasti teman-teman cuan troopers nggak sabar ya nanti untuk kita belajar langsung ya gimana nih cara pakai bandarmologi. Udah gue yakin banget nih teman-teman pada banyak yang pakai spot di sini gitu kan, cuma ya nggak semuanya orang ngerti fitur gitu kan, kadang-kadang cuma buy sell aja gitu kan. Tapi ternyata banyak banget fitur-fitur ya teman-teman cuan troopers di sini yang kan bisa gunakan ya dari spot. Nah, untuk malam hari ini kita akan coba nih nanti belajar bagaimana menggunakan fitur yang baru ya, bandarmologi. Nah, tadi by the way gue juga seneng banget ya lo mention mengenai jadi istilahnya kondisi market itu kan memang bisa berubah ya bro ya, jadi nggak selalu tetap, dan kita itu balik lagi ke kita masing-masing ya teman-teman ya, balik lagi ke masing-masing kita tujuan kita investasi itu apa gitu. Tadi udah dimention sama Bro Handi kan, jadi kalau investor kita mau jadi trader, scalper gitu ya, itu juga menentukan ya teman-teman perjalanan kita bagaimana, karena sometimes ya kalau investor mungkin kita harus lebih sabar gitu kan dan sebagainya, dan mungkin kebalikannya gitu ya, buat scalper tuh harus bisa lebih lebih opportunities kali ya kalau misalnya melihat hal seperti ini. Tadi kan juga Bro Hani juga mention tentang second liner, third liner saham-saham gitu kan. Mungkin kalau keadaannya ISG kayak gini biasanya memang di daerah-daerah situ papan-papan itu yang lebih menguntungkan begitu kan buat para trader dan sebagainya. Nah, tapi sekarang gue jadi penasaran nih, Bro Handi, ini cara pemilihan lu kalau dalam memilih saham gitu tuh gimana sih bro biasanya? Contohnya kan karena tadi udah mention lah ya, mungkin for now kita nggak ngomongin about long term investing, tapi lebih ke arah kayak ini saham ini akan memberikan gue cuan nih in a couple days atau enggak mungkin week gitu ya. Nah itu poin-poin apa aja tuh yang lu lihat tuh biasanya yang mungkin teman-teman troopers juga bisa jadi pelajaran juga nih buat mereka. Oke. Sebelum gue ke situ, gue nambahin dikit lah. Tadi kan gue buat sekarang mungkin kondisi kita main di blue chip rada susah, terbatasan gitu segala macam. Tapi in the end nanti ada suatu saat, ada kalanya begitu blue chipnya gerak, second liner, third linernya diem. Nah itu teman-teman mesti cermati. Jadi pokoknya kata kuncinya adalah ketika blue chip main, pasti saham-saham kecil tuh pasti pada diem. Kalau second liner mungkin masih jalan, second liner yang gede mungkin masih jalan, tapi kalau yang udah kecil sama third liner itu mulai diem. Jadi teman-teman bisa perhatiin tuh kalau misalkan nanti
oh ISG-nya udah mulai rally 7.000. Nah, begitu ISG-nya rally 7.000 ke atas, yang harus teman-teman manfaatin itu adalah saham-saham blue chip-nya. Jangan main di terliner, karena banyak banget bro, gue suka ketemu di sebelum-sebelumnya ya. Jadi ketika ISG-nya lagi rally, tapi yang dipegang tuh saham-saham yang kecil gitu. That's why pada nanya, kok ini sahamnya lah apa ISG-nya lari, tapi sahamnya tuh nggak bergerak gitu. Saham yang dipegang nggak bergerak. Ternyata dikulik, oh ternyata ya lu pegangnya di saham second liner kecil sama terliner gitu. That's why itu yang susah naik. Jadi teman-teman tuh mesti cermat lah memperhatikan. Nah itu kan satu tips yang maksudnya mudah. Jadi ketika begitu marketnya switching ke ISG mau bergerak lagi, otomatis kan saham-saham blue chip yang gerak. Nah saham-saham blue chip ini yang teman-teman bisa manfaatin gitu loh untuk mencari cuan. Nah begitu sahamnya udah ISG-nya udah mulai rally, udah mulai uptrend, itu udah masuk fase di mana swing trading itu jauh lebih efektif ketimbang kita menjadi day trader atau scalping. Nah, ini mungkin kita nanti gue akan jawab gimana sih cara screening ya. Tapi ini gue tapi ntar kita bahasin soal efektivitas ketika marketnya begini kita harus gimana. Cuman gue akan jawab dulu soal sektor. Biasanya kalau gue screening sektor itu yang pertama akan gue perhatiin itu adalah globalnya seperti apa, terutama komoditi. Nah, misalkan sekarang kita tahu secara global minyak dunia itu susah turun harganya. Kan sekarang US oil itu rally di sekitar $85 sampai $89 per barel gitu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Arab sama Rusia itu mereka masih membatasi produksi. Otomatis ketika permintaan naik, supply-nya berkurang, apa yang terjadi? Harganya naik. Nah, begitu harganya naik, US oil-nya naik. Nah, ini saham-saham yang berkaitan dengan oil seperti Medco, seperti Elsa, apalagi Akra. Nah, itu pasti otomatis bergerak. That's why Medco lari cukup kencang, hari ini juga masih naik. Kemudian Akranya juga masih naik ya. Elsa-nya juga ikut naik juga kayak gitu. Jadi kita lihat kemudian ada faktor EBT gitu. Energi baru terbarukan. Nah, berkaitan tadi lu ngomong soal polusi. Ya kan? Ini pokoknya berkaitan EBT, polusi sama nikel. Kan itu yang digadang-gadang sama pemerintah. Electric vehicle. Kemudian polusi sama EBT. Nah, artinya sektor apa yang main? Sektornya apa? Ya EBT, KIN, ARKO, PGEO, apalagi OASA kayaknya masuk deh. Nah, tapi tiga ini kan bergerak akhir-akhir ini kayak gitu. Kemudian BRPT juga ikutan gerak, di samping dia ada isu anak perusahaannya yang geothermal bakal IPO juga kalau nggak salah bulan ini apa bulan depan. Nah itu jadi gue bacanya tuh dari makro sih sebenarnya. Makro top down lah ya. Top down ya, makro gue lihat oke, ini ada terus domestik kita lagi isu polusi EBT. Terus kan itu ada carbon trading kan. Dari itu kan udah digaung 2 bulan terakhir. Nah, kita di House of Trader Community itu dari bulan Juli itu udah mulai mention ini bakal ada carbon trading nih. Nah, kita kasih list dasar saham-saham carbon trading itu apa aja yang menguntungkan. Yang menguntungkan ketika ini ada perusahaan yang tidak menghasilkan emisi, itu bakal dapat duit dari perusahaan yang penghasil emisi kayak contoh kayak batu bara gitu. Nah, kayak gitu akhirnya udah terpetain gitu. Kita bakal arahnya kemana. Nah, di saat itu kita baru bedah teknikalnya, flow-nya seperti apa, posisi yang enak untuk kita mulai koleksi itu seperti apa. Jadi kalau dari cara aku tuh begitu bro, kalau mau efektif ya, maksudnya mau efektif, mau yang lebih akurat gitu. Nah, begitupun ketika ada berita yang beredar tuh kadang kita mesti bedah. Ini berita keluar, posisi sahamnya udah di mana? Udah di atas atau masih di bawah? Beritanya jelek, tapi sahamnya kok mulai akan naik. Nah, itu perlu ada tanda tanya. Beritanya bagus,
tapi sahamnya udah dipucuk, itu tandanya mungkin akan ada distribusi. Nah itu kalian teman-teman tuh bisa bisa perhatiin lah gitu. Jadi itu cara screeningnya lah, cara screening. Kalau gue pribadi, gue di hot community juga caranya kita jadi kalau kita di tiap tiap pagi tuh kita briefing gitu. Jadi oke, hari ini sentimennya apa, kemudian bakal kira-kira saham yang bergerak itu apa, berita-berita terkait ini, kayaknya berita ini bisa mempengaruhi kenaikan saham ini. Jadi kita semua pagi-pagi tuh jam 8:30 tuh udah update market gitu lah bro, di Discord tiap hari gitu. Ya, ya. Ya, jadi sibuk lah ya bro ya, mempersiapkan semuanya untuk grup gitu ya. Nah gue jadi ingat banget nih ya, jadi pasti teman-teman di sini yang nonton ada yang udah ikut training competition juga gitu kan. Dan hot community itu sebenarnya sempat ya teman-teman ya offer buat yang join untuk beberapa pendaftar pertama itu mendapatkan trading live bareng nih ya sama Bro Handi dan kawan-kawan ya teman-teman ya. Nah tapi nih bro, mungkin ada juga nih teman-teman cuan troopers yang nggak ikut trading competition nih, yang lagi nonton malam hari ini. Kira-kira kalau mau join masih bisa nggak bro? Bisa. Jadi kalau teman-teman mau join sama kita, itu cukup buka akun Sukor Sekuritas. Tapi nanti kita akan kasih link khusus dari kita. Nah itu teman-teman tinggal DM ke Instagramnya Hot Community, itu di @hotcommunity_. Mungkin gue catat dulu ya. Biar boleh bro di ini. Hot Community_. Nah itu teman-teman tinggal chat ke sana, nanti bilang syaratnya kalau mau gabung sama Hot Community seperti apa. Tadi jelasin sama adminnya gitu. Nah kita itu tiap hari live dari jam 8:30 sampai 8:30 pagi sampai jam 4 sore. Jadi market tiap hari ditemenin gitu. Jadi teman-teman mau ikut live ya monggo gitu. Pas lagi ada waktu mau ikut live ya silakan gitu bro. Wah, gue aja baru tahu bro, dari jam 9 pagi sampai jam 4 dari temen. Iya, kita tiap hari. Ya. Tiap hari kerjanya kita begitu. Jadi bukan yang sekali-sekali, enggak, tapi kita tiap hari. Jadi mau di Discord-nya ada orang apa enggak, kita tetap ada gitu. Kita tetap ready di sana. Kayak menarik ya. Itu gue baru dengar tuh, soalnya biasanya bro ada orang yang cuma pagi doang. Terus hilang, terus pas penutupan hadir gitu kan. Ada yang angin-anginan, tapi ini berarti full ya. Kita full day. Ya, full day. Jadi di samping kita live, kita ngobrol, kemudian ya kalau emang lagi marketnya rada diem ya kita pasti akan diem gitulah. Nah, kemudian kalau lagi rame ya pada teriak-teriak gitu. Ya, ini ada yang nanya tuh, ada Discord. Tadi udah di-mention ya. Kita live tradingnya di Discord. Tradingnya di Discord, teman-teman kalau mau nanya di Hot Community ya, itu ada dari Handi Arawan, kalian boleh cek itu IG-nya ya. Oke, terus ada yang nanya yang atas orang sama Pak Karoni, bukan ya, bukan. Oh iya ya bro, gue baru nyadar. Bener. Habis live ini gue bakal googling nih siapa Mas Curiga nih gue. Oke. Ini oke, jadi teman-teman udah tahu lah ya gimana caranya nih untuk join Hot Community ya. Jadi kalau dari gue sih menarik banget karena ditemenin dari jam 9 sampai jam 4 ya. Itu luar biasa banget ya. Bener-bener trader ya. Jadi pasti banyak banget lah istilahnya yang kalian bisa dapetin di situ dan bisa ditemenin juga. Paling enak tuh kata ditemenin ya. Kalau bisa invest tuh kalau sendiri-sendiri kadang-kadang bingung juga kan. Tapi kalau misalnya kalau ada temen gitu kan, mau profit bareng, loss bareng ya udah aja gitu. Iya, bener. Setuju banget. Itu yang kita lakuin kalau cuan ya happy bareng. Terus kalau lagi rugi tuh kadang stres, ketawa-ketawa bareng. Kadang kita juga ngobrol-ngobrolin hal-hal lain gitu loh. Jadi fun lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau join sama kita ya monggo silakan. Nanti ada syaratnya lah gimana cara joinnya. Gitu. Oke. Thank you banget bro Handi ya untuk mention sedikit nih mengenai community-nya yang tentunya bisa ngebantu teman-teman cuan troopers tidak hanya untuk memenangkan trading competition tapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan finansial mereka juga ya. Oke. Bapaknya sharing. Oke, ini gue berusaha fokus dulu ya teman-teman cuan troopers ya. Oke, bro, ini kan sebelum kita ke topik nih mengenai efektivitas trading nih. Sebenarnya gue mau bahas ini juga karena lo kan trading nih, trader ya.
mengenai ARB simetris. Hmm. Bahas tipis dulu deh. Tanggapan lo gimana nih mengenai ARB simetris yang sistemnya udah baik lagi nih? Kalau gue lihat sebenarnya nggak ada perubahan Hmm. ARB simetris, Ya. ya nggak ada perubahan. Cuman ada perubahan karakter ketika yang kemarin 7% jadi 15%. Hmm. Itu berubah. Yang kalau nggak salah itu bulan bulan berapa gitu, 2 bulan sebelumnya lah. Ya. Nah tapi yang kalau yang sekarang tuh gue ngerasa udah nggak ada perbedaan gitu. Jadi dan kita lihat kayaknya jarang sekali ada saham-saham yang ARB yang ARB ya sampai mentok. Mungkin yang kecil-kecil atau mungkin yang lagi bermasalah itu mungkin mungkin ARB gitu. Tapi buat gue sih nggak ada ketakutan. Mungkin gue ngeliat kemarin-kemarin tuh banyak yang takut gitu. Aduh ini ARB-nya udah simetris ini. Nah Ya. menurut gue tuh sebenarnya lu nggak perlu takut asal lu tahu barang-barang yang lu beli itu apa, saham-saham yang lu beli apa, kemudian saham-saham yang lu beli itu volatilitasnya seperti apa gitu. Hmm. Makanya kenapa balik lagi kita mesti tahu yang kita beli itu saham apa, perusahaannya apa, karena apa? Karena itu akan menghindari kita dari resikonya yang namanya resiko ARB. ARB-nya sekarang simetris. Kalau misalnya kita beli yang kecil, harga 100, ARB-nya bisa 35%. 30%, 35% gitu. Jadi mesti waspada lah. Nah, trailing stop segala macam fitur yang udah disediain sama sport base sekuritas itu kan fitur trading stop segala macam kan udah bisa di set. Nah, itu teman-teman harus lebih mempelajari fitur itulah karena udah disediain sama sekuritas, masa kita nggak pakai gitu. Dan once ketika nyangkut baru pusing. Gue tuh selalu ngomel-ngomel, bukan ngomel-ngomel dalam artian ke nasabah gue bilang fitur yang mesti diperhatiin itu adalah trailing stop. Ketika kalian sibuk, pasang itu. Karena apa? Karena begitu tiba-tiba saham kita pegang ARB bermasalah, ARB-nya dalam, itu penanganannya susah banget gitu. Lu mesti yang namanya trading sell. Trading sell itu kita beli lagi di bawah, begitu dia naik kita jual supaya apa? Biar average-nya turun. Nah, itu dilakukan berkali-kali dan itu kan susah, Bro gitu. Jadi better lu pakai trading stop yang udah ada di fitur sekuritas. Kalau emang harus cut loss ya udah cut loss, ini namanya trading gitu. Ya gitu. Jadi gue lihatnya ARB itu bagi gue sih gue nggak ngerasa ada impact apapun gitu. Karena tapi mungkin bagi gue bisa manfaatin ketika satu saham lagi ARB, ini disclaimer ya, tapi satu saham lagi ARB tiba-tiba ARB-nya dibuka. Nah itu bisa dimanfaatin buat teman-teman yang emang udah terbiasa trading scalping atau mungkin trading day trade gitu ya. Jadi begitu ada satu saham yang ARB, kemudian tiba-tiba pelan-pelan dibuka, dia naik, nah itu bisa dimanfaatin gitu. Nah itu karakter yang berbeda. Kalau dulu kan 7% udah susah, apa ya, 7% itu udah susah bisa ngelakuin hal kayak begini lah. ARB buka, kita bisa manfaatin kenaikan sementaranya. Nah sekarang yang ARB simetris ini justru opportunity-nya adalah ketika ARB-nya dibuka, itu kita bisa manfaatin, mungkin ya nyari 5% masih dapat kok gitu. Cuman balik lagi resikonya juga teman-teman bisa harus siap gitu kayak gitu. Oke, siap. Jadi kalau misalnya dari obrolan bagaimana ceritanya Bro Handi ini menghadapi ARB simetris itu ya nggak panik lah ya bahasnya, ya udah gitu aja. Dan justru tadi juga membahas mengenai menggunakan fitur-fitur yang ada ya teman-teman, kan ini istilahnya membantu kita untuk ya menghindari hal-hal tidak diinginkan lah ya. Dan itu ada hubungannya dengan topik kita efektivitas juga nih. Oke. Nah, gue mau ini ya, sebelum kita lanjut lagi, gue mau apa? Karena yang nonton nih Cuan Troopers orang-orangnya lucu-lucu semua nih ya kan? Syahroni lah, bapaknya Syahrini lah, gitu kan. Gue mau kasih nih buat teman-teman Cuan Troopers malam hari ini itu tiket nonton di Cinepolis. Ya. Gila. Jadi tiket nonton untuk 5 orang yang beruntung. Jadi 5 orang nih dari 114 117 yang nonton nih. Ya, untuk 5 ini angkanya emang naik turun sih. Cuma 5 orang yang beruntung, 1 orang itu dapat 2 tiket ya. Jadi kalian bisa ajak nih teman kalian atau keluarga kalian atau siapapun lah ya. Jadi syaratnya cuma screenshot aja IG live kita malam hari ini, habis itu tag Sukor, tag IG-nya Bro Handi sama Hot Community ya teman-teman ya. Jadi ingat
untuk mendapatkan tiket gratis. Filmnya apa aja ya teman-teman ya. Jadi tiket gratis satu orang. Kalau kepilih dapat dua, itu kalian hanya perlu tag aja screenshot IG live ini, habis itu tag Sukor, IG-nya Hot Community sama IG-nya Bro Handi ya. Oke ya. Nih buat 5 Lumayan. orang ya. 5 orang beruntung. Ya. Lumayan. Oke ya. Oke. Siap. Tapi saya minta tolong nih sekarang Pak Syarni-nya udah nggak dibahas lagi dong. Oke. Oke. Nah, kita lanjut nih bro. Jadi mungkin karena tadi lu terakhir kan bahas mengenai fitur-fitur spot gitu ya. Membahas mengenai ya fitur-fitur di aplikasi trading lah ya untuk menghindari contohnya ketakutan orang mengenai ARB simetrik dan sebagainya kan, itu membahas tentang efektivitas trading. Yep. Begitu kan. Nah, sekarang kita masuklah ke topiknya nih sekarang. Gimana nih bro caranya kita untuk trading secara efektif dengan kondisi market sekarang nih yang tadi udah lu jelasin di awal? Ya, kalau gue lihat sekarang tuh lebih ini ya. Jadi itu yang namanya trading style ya. Kan ada orang yang gue scalper, gue swing trader, gue invest gitu ya. Gue tipe yang buy on weakness, gue tipe yang buy on breakout gitu ya. Itu kan semua style yang sesuai dengan kita ya. Cuman gimana pun stylenya kita itu terbatas atas kondisi market. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sambil nyatat nih ya, bisa sambil nyatat. Ketika sahamnya lagi sideways, marketnya bukan saham, tapi marketnya lagi sideways. Contoh saat ini kan market lagi sideways. Nah, yang bisa teman-teman manfaatin itu yang lebih efektif itu adalah trading jangka pendek, buy low, sell high, gitu ya. Buy support, sell di resisten. Karena apa? Karena marketnya masih belum kemana-mana, jadi marketnya akan cenderung bolak-balik gitu. Jadi begitu, atau mungkin kalian bisa manfaatin ketika market sekarang kan ISG posisi di resisten. Kalau ISG posisinya di support, ya kalian boleh belinya apa? Beli saham-saham blue chip. Begitu ketika ISG-nya balik ke atas, ya udah sahamnya yang kalian beli itu adalah saham-saham blue chip. Karena apa? Karena kalian ingin mengikuti ISG naik dari support ke resisten gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatin. Jadi ketika market lagi sideways itu lebih efektif adalah mainnya trading jangka pendek. Buy-nya buy on weakness. Kemudian ketika ataupun termasuk saham lah. Ini ada saham lagi sideways. Ya kita trading aja. Trading di support, jual di resisten gitu. Nah, begitu marketnya udah mulai uptrend, itu lebih efektif ketika kalian udah mulai menggunakan metode swing trading. Karena apa? Karena kalau di kala marketnya udah mulai uptrend, saham itu kan semua rata-rata akan cenderung untuk naik ke atas. Nah, begitu sahamnya akan naik ke atas, itu lebih efektif pakai swing. Karena apa? Begitu kalian swing, kalian buy dan hold, itu akan naik. Untuk mencapai 20% itu cepat lah. Karena emang posisinya arahnya lagi ke atas gitu. Jadi kenapa day trade atau mungkin scalping nggak gitu efektif? Nah, nggak efektifnya di mana? Nggak efektifnya adalah ketika lu mengeluarkan energi untuk day trade sama scalping dibanding potensi profit yang lu dapat. Itu menurut gua nggak worth it. Jadi ketika marketnya lagi uptrend, ya swing aja gitu. Lu hold aja seminggu, 2 minggu pasti udah dapat 20%, 10% ke atas lah kalau marketnya lagi uptrend gitu. Jadi itu yang harus kita pertimbangin ketika marketnya lagi uptrend, ya gue better swing gitu. Kalau marketnya lagi sideways atau lagi turun, ya itu antara kalau lu nggak bisa trading ya lu diem, antara lu bisa trading bolak-balik jangka pendek atau ya udah lu diem, lu nggak mengambil posisi. Kalau lu mau belajar trading jangka pendek ya lu beli dengan posisi porsi yang kecil gitu, porsi saham yang kecil. Kan namanya belajar, kita belajar. Jadi membiasakan dulu, oke ini udah dapat, ya udah begitu marketnya udah mulai agak uptrend ya kita mulai swing gitu. Pasti akan kelihatan kok saham-saham yang market mau gerak nih, mau udah mau ke atas, pasti ada momentum dia akan swing gitu. Nah, buat scalper juga sama sih. Pokoknya kalau gue sih efektivitas itu dilihat dari kondisi market. Jadi kalau ketika lu mesti udah
udah saatnya untuk swing, ya lu ikutan swing. Swing tuh lebih mudah ketimbang kita belajar day trade lah. Day trade scalping itu adalah the highest level dari trading. Nah, tapi makanya gue bilang kita sebagai trader ya, kalau memang kalian serius, kita belajar aja. Kan belajar nggak harus pakai uang yang gede ya, bro. Lu belum pahami metode trading pendek, trading jangka pendek. Ya udah lu beli kecil-kecil aja dulu, porsi kecil dulu, latihan dulu, tahu dulu rasanya. Tahu rasanya cemplung ke laut sama cemplung ke kolam renang kan beda. Gitu kan. Nah, itu kita rasain dulu rasanya kayak apa. Oh, ini loh kayak gitu. Ya udah, nanti baru porsinya dinaikin pelan-pelan. Udah nyaman baru pelan-pelan naikin kayak gitu. Nah, untuk kondisi sekarang kayak gitu. Kondisi sekarang itu seperti yang awal tadi gue bilang, day trade, scalping itu masih cukup efektif untuk saat ini. Untuk swing kurang efektif, walaupun ya itu balik lagi saham-saham selektif yang bisa kita pakai untuk swing lah. Contoh kayak Medco, ADMR ya, kemudian BRPT, apalagi Akra gitu-gitu. Itu kan selektif banget lah. Ada 800 saham, cuman mungkin 10%, nggak nyampe 10% yang bisa diswingin gitu. Jadi makanya cukup harus selektif. Nah, begitu ketika market lagi downtrend parah nih, mungkin scalping masih bisa memanfaatkan penurunan pertama, tiba-tiba nih ada saham tiba-tiba anjlok. Begitu dia naik lagi, kita bisa manfaatin jangka pendeknya. Gitu. Dan begitu marketnya lagi anjlok, apa yang efektifnya apa? Investasi. Ketika BCA turun dalam, turun 10%, turun 20%, ya kita beli BCA untuk invest, untuk swing jangka panjang. Karena kapan lagi kan perusahaan barang dengan produk grade A itu harganya jatuh gitu. Kalau kata Pak Lokeng kan harga mobil Mercy tapi harga bajai gitu. Nah, itu dimanfaatin gitu. Jangan dipakai style tradingnya harus dicocokin sama kondisi market gitu bro. Kalau emang kita mau belajar survive ya, dan yang gue bilang tadi gitu. Kalau emang lu nggak bisa day trade, lu bisanya swing trade, ya udah harus ada yang dikorbanin. Kalau lu nggak mau belajar, ya udah berarti tunggu marketnya udah mulai naik, lu baru swing trade. Kalau nggak, ya udah diem gitu. Itu bro. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini jadi ada beberapa cara ya atau analisa bagaimana memberikan lebih menambah efektivitas trading kita gitu ya dengan kondisi market kita sekarang. Oke, waktunya tinggal 13 menit lagi, bro. Jadi gue penasaran banget nih ya, lu mau sharing tentang bandarmologi gitu kan, dan juga kita mau jawab mungkin 1-2 pertanyaan dari teman-teman di sini ya. Tapi sebelum Bro Handi akan menjelaskan sedikit tentang bandarmologi ya buat teman-teman untuk bisa ngeliat fiturnya. Aku mau ingetin sekali lagi, kalian kalau screenshot IG Live ini ya, karena kalian tiba-tiba hari ini komedi banget gitu kan yang nonton orang-orangnya. Gue mau kasih tiket nonton nih Cinepolis ya. Satu orang itu dapat 2 tiket ya. Kalau kalian pemenangnya dapat 2 tiket, itu di Cinepolis mana aja ya untuk nonton ya filmnya apa aja. Ya, dan untuk 5 pemenang. Caranya cuma screenshot IG Live malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke IG-nya Bro Handi Irawan, dan juga tag ke Hot Community ya teman-teman ya, jangan lupa. Oke, boleh bro, ini coba comment section-nya gue tutup dulu supaya mungkin kelihatan kali ya kalau misalnya ada yang mau tunjukin ya. Oke. Ini sebelumnya kita mungkin disclaimer dulu ya. Ini kan gue, karena ini yang gue lagi coba gitu ya. Nah, ini kan fitur bandarmologi, ini saham Medco ya. Kita lihat saham Medco, gue balikin dulu nih. Oke. Ini chartnya. Ini chart 5 menitnya Medco. Ini chart 5 menitnya Medco. Kita lihat. Pertama kita lihat. Medco itu mulai, kan kalau mungkin sebelumnya teman-teman belum dijelasin. Jadi ini kan garis hijau ini adalah HK. Ya. Garis hijau ini adalah HK, kemudian garis merah ini adalah haki. Artinya apa? Ketika garis hijaunya mulai naik tinggi, itu artinya ada power yang masuk. Ada orang beli di saham Medco ini dengan porsi yang cukup gede lah gitu, sehingga terjadinya spike. Nah, begitupun sebaliknya ketika
garis merah ini melewati garis hijau ya, atau lebih tinggi lah, itu artinya ada volume yang cukup besar ketika lagi jualan, orang lagi buang kiri lah gitu istilahnya. Nah, ini coba kita perhatiin. Ini kan Medco mulai gerak, mulai ada volume ya. Ini kan mulai naik ini. Nah, di jam-jam 10.30 ya. 10.30 lah kita angkat. Nah, kita cek di chart jam 10.30 itu berarti di 10.30 itu berarti di sini ya, sekitar sini. Nah, 10.30 kan sekitar sini. Nah, ini kita lihat tipsnya adalah, oke, ini kan secara 5 menitan ini kan posisinya sideway. Ini kan sideway nih. Ya kan, sebelum gerak ke atas ini kan sideway. Dia udah naik pagi, kemudian pasti akan ada koreksi. Nah, ini di acara Traber kita kemarin di Sukor di Altira itu gue ajarin jam-jam kapan saham itu naik harus gimana kayak gitu. Jadi begitu dia udah naik kemudian dia mulai kempes. Nah, ini kan kelihatan nih lagi sideway. Nah, kita lihat begitu posisinya udah begini, ini ada saham nih Medco. Nah, posisinya mendekat, ini dua garis ini mendekat, kemudian tiba-tiba yang hijau mulai spike ke atas, menjauhi garis merah ini, garis haki ya. Nah, kita lihat di jam tadi 10.30, ini kan 10.30 ya. Sorry kalau yang di bawah kalau misalnya nggak kelihatan. Nah, ini nih candle 10.30. Nah, ini tiba-tiba kan HK-HK-nya udah mulai naik. Nah, ini teman-teman boleh perhatiin nih, udah mulai naik, kemudian terjadi spike di volume nih. Ini spike, volumenya spike. Nah, ini teman-teman udah bisa manfaatin untuk trading. Ya, jadi syaratnya adalah, nah itu udah, ini satu. Kemudian teman-teman tuh bisa manfaatin, lihat yang namanya di bagian chart di ini, lihat average-nya berapa di saat itu. Kalau ini kan udah 14.84 ya, average transaksi di Medco di hari itu. Gitu. Nah, begitu teman-teman, jadi teman-teman bisa jadi patokan. Kalau ini kan cuma, kalau dua tadi kan, itu teman-teman agak susah ya liatinnya. Oh, ini kan, tapi ini sideways, kemudian kita nggak tahu nih kapan dia akan spike. Dan apakah gue aman nggak masuk gitu. Aman nggak masuk di harga itu. Nah, untuk membuat kita lebih aman masuk di harga itu, patokin, lihat average di hari itu jalan di berapa. Kalau ini kan sebenarnya udah tutup 14.84 ya. Nah, kita lihat di saat itu average-nya Medco berapa. Apakah terlalu jauh atau apakah terlalu atas dengan harga yang sedang bergerak gitu ya. Jadi kalau mendekati harga di saat yang bergerak itu mendekati average-nya mereka, berarti ini boleh dipertimbangin dengan catatan ininya berdempetan dulu. Ini berdempetan dulu. Begitu ini berdempetan, udah mulai ada sedikit pergerakan, ada sedikit spike naik ke atas, ya kita cek. Nah, itu boleh mempertimbangkan untuk mulai masuk gitu. Apalagi ketemu sideway ya, iya sideway, bergerak datar gini lah di chart 5 menitnya. Nah, itu teman-teman boleh manfaatin untuk day trade. Dan ini tuh biasanya gue manfaatin untuk day trade, untuk scalping ya, nyari 5% masih cukup dapat lah gitu bro, kalau kita liatin dari sini gitu. Dan oke, kita coba yang lain ya, kita coba saham ADMR. Nah, kita lihat, ya sorry, ada gangguan. Kayaknya ini gue nggak ada error. Tadi gue lihat, mungkin BRPT, oke. Boleh. Ya, BRPT. Oh, bentar, Bu. Gua ini dulu. Ya. Lihat BRPT. Oke, aman-aman. Sambil nunggu kali ya. BRPT, kita lihat chartnya. Ya, teman-teman sambil nunggu ya. Jadi aku mau kabarin di sini sekali lagi kalau kalian screenshot obrolan kita malam hari ini, kalian dapat tiket nonton gratis ya dengan tadi yang udah aku jelasin TNC-nya. Udah bisa, Bro? Oke. Nah, ya, kita lihat BRPT. BRPT itu secara bandarmologinya geraknya dari jam 9:30 ya. Ya, semen. Ini kan
kan udah mulai crossing nih. Ya. Cuman kan ini naiknya bareng. Hmm. Nah, kita lihat berarti tadi 9 30 925. Kita lihat di sini 930. Nah, di area ini. Ini kan habis turun dari sini, dia naik. Nah, ini kan harus artinya kan kalau begini kan tarikan dari sini tuh udah buang. Udah mulai ada sedikit orang yang distribusi lah gitu. Nah, begitu dia udah mulai di sini, kita lihat di sini udah mulai gerak lagi nih ke atas. Nah, begitu kita manfaatin dikit teknikalnya di sini. Ini kan berarti ada sedikit resisten ya. Begitu dia break, ini ada volume, di sininya naik, HK-nya naik, walaupun HQ-nya naik, ya kalau HQ-nya naik, gua ngerasa agak beresiko ya. Cuman selagi gua patokannya selagi garis HK-nya atau garis hijaunya masih di atas dan masih kuat, itu boleh manfaatin. Nah, jadi begitu teman-teman udah beli, misalkan beli di sini, dia mulai naik ke sini. Nah, ketika udah mungkin targetnya udah cukup 3-4%, udah habis itu boleh boleh jualan gitu. Nah, Ada yang nanya tuh bro, cari cara average-nya tadi gimana katanya? Tadi di sini. Average-nya gimana? Ini kan buka nama saham nih BRPT. Kemudian teman-teman tuh buka bagian chart. Ini chart. Nah, kan ada average. Nah, teman-teman ikut aja nih average-nya berapa gitu. Jadi ikut angka average-nya. Kalau nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 2% dari average-nya harga di sini. Katakan dibanding di sini sekitar jarak 1%, ya menurut gua masih cukup oke gitu. Jadi at least ada patokan lah. Transaksi rata-rata hariannya tuh masih deket nih sama harga yang sekarang. Ya udah. Terus bandarmologinya mulai ada spike ke atas. Terus chartnya di 5 menit, teman-teman lihat ada sedikit sideway, udah mulai gerak ke atas, ya silakan dicoba gitu. Jadi silakan ini gue yakin teman-teman tuh butuh waktu lah belajar, karena gue ngeriset dari 3 minggu yang lalu, dari kita launching fitur baru kapan bro? Dua minggu yang lalu ya? Oke. 3 minggu lalu. 3 minggu ya? Iya, kalau nggak 2-3 minggu salah. lalu ya. Nah itu aja gue butuh ngelihat apa sih bedanya gitu. Terus gue tadi mau nunjukin ADMR. ADMR kan, ADMR kan lebih kelihatan lagi kan. Dari sini, tadinya mereka jualan, karena kan garis HQ-nya di atas, jualan tiba-tiba, nih garis HK-nya nyusul. Nah, kita lihat nyusulnya itu di jam berapa nih? 14.25, 14.20. Nah, kita buka ADMR. ADMR posisi 14.20. Nah, kita lihat ini kan lagi sideways kan? Diam nih, posisinya lagi diam, terus antara dua garis ini juga lebih cenderung flat gitulah, lebih cenderung bergerak vertikal horizontal dibanding vertikal gitu. Jadi kita lihat ininya udah mulai sideways. Nah, begitu kalau kayak gini posisinya gimana kok? Lihat begitu garis HK-nya naik, tiba-tiba spike gini, ya ini kan 14.36 ya, sekitar ini di harga ini. Nah, ini udah mulai naik nih, apalagi didukung teman-teman pakai volume. Oh, ini ada volumenya naik nih, ya udah tinggal manfaatin kenaikannya dan tinggal lihat. Sebelum itu ya tinggal lihat average-nya berapa gitu. Nah, itu tipsnya. Itu teman-teman boleh try. Tapi ini syarat bro, ini syaratnya teman-teman harus tahu mau beli saham apa dulu. Harus cek dulu lah. Harus at least tuh harus analisa teknikalnya dulu. Ya, harus tahu dulu sahamnya yang gimana gitu. Jadi teman-teman gitu. Jadi bisa dimanfaatin. Ya. Thank you banget ya Bro Handi ya. Jadi ini salah satu lah ya, bisa dibilang salah satu menganalisa saham lah ya. Cara-caranya kan banyak. Begini kan tadi Bro Handi baru menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur bandarmologi. Begitu. Tadi ada teman-teman yang nanya nih ya. Di sini ada yang nanya nih. Pakai aplikasi apa? Tadi itu Spot ya teman-teman ya. Spot by Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Ini kan kalian udah nonton di IG kita Sukor Sekuritas. Nah tuh. Nah kan teman-teman tinggal ini kan home.
Di home, di ini home. By the way kan selain ada bandarmologi ada smart assistant juga. Iya. Nah ini tinggal cek, gue mau ADMR. Oke, nah ADMR udah masuk nih, tinggal geser aja nih di bandarmologi. Nah udah muncul tuh, udah lihat order book, Iya. chart, nah tinggal di sini, kayak gitu. Jadi, nah cuman teman-teman tuh mesti sering apa ya, refresh ya, atau dipindah-pindahin karena baru kelihatan pergerakannya gitu. Itu sih tips kalau dari gue. Oke, siap. Thank you banget ya Gitu, Bro bro. Handi. Wah ini udah Sama-sama. gak kerasa, itu udah sejam ngobrol ya Bro ya sama lo ya. Jadi pertama gue mau remind dulu buat teman-teman Cuan Troopers, ini IG live-nya di save ya. Jadi kan kalau ada yang ketinggalan boleh nonton langsung lagi di IG-nya Super Sekuritas. Aku juga mau mention ya buat teman-teman, jangan lupa tadi yang nanya-nanya tentang komunitasnya Bro Handi ya, Hot Community, untuk cek langsung aja ke IG-nya Hot Community ya. Yes, betul. Bagaimana caranya untuk ikutan live trading mereka di Discord gitu teman-teman. Dan aku juga mau remind buat kalian, akan dipilih 5 orang pemenang malam hari ini yang nonton ya. Tapi yang screenshot doang, terus di-share di Instagram, dan syaratnya itu tag Super Sekuritas, IG-nya Handi Irawan, dan juga Hot Community ya teman-teman ya, untuk dapetin tiketnya. Oke, Bro, tambahin. itu aja Nah Bro ini ya. Ya. satu lagi. Nah teman-teman ntar kalau besok coba itu jangan lupa tag kita. Jadi biar tahu, oh ternyata berfungsi juga nih. Jadi kan kita sambil belajar nih teman-teman. Oke, di saya kan gue udah bisa pakai lah gitu. Nah teman-teman gimana belajar? Ntar kalau misalkan kalau emang mau nanya nanti bisa DM gue, ntar gue jawabin ya. Kalau misalnya, gue masih bingung nih di part ini. Nah itu boleh nanyain lah ke gue gitu. Dan teman-teman kan ini bisa ditonton pulang ya bro? Iya bisa. Ya, nah, pokoknya teman-teman coba kalau besok ternyata berhasil, itu jangan lupa tag kita. Ya. Oke. Jadi teman-teman coba ya fiturnya, dan jangan lupa nanti langsung di tag juga ya sama tadi yang udah Bro Handi mention ya. Bro, thank you banget ya malam hari ini buat waktunya. Sekali lagi ya udah ngejelasin fitur spot juga nih buat teman-teman Cuan Troopers ya. Buat teman-teman Cuan Troopers juga thank you banget yang udah nonton malam hari ini. Thank you banget ya Bro Handi. Sampai kita ketemu lagi ya Bro ya. Thank you bro. Ya. Yeah, thank you semuanya. Dadah.